Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizla Bunga dengan NIM 2523101210. Dan perkenalkan, nama saya Fiantika Maharani dengan NIM 252310100205. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep anatomi fisiologi beserta gerakannya. Anatomi itu kayak peta tubuh kita yang ngejelasin bentuk dan susunan bagian-bagian dari tubuh kita. Sedangkan fisiologi itu bahas gimana bagian-bagian itu bekerja dan fungsi masing-masing supaya tubuh bisa jalan dengan baik. Kami akan menjelaskan dan memperagakan garis-garis dan bidang-bidang hayal atau imajiner, yaitu terdiri dari sagital, itu potongan tubuh dari depan ke belakang. Jadi bagian kiri dan kanan tubuh terpisah. Frontal itu bagian dari samping ke samping, bagian depan dan belakang terpisah. Transverse itu potongan melintang, memotong tubuh jadi bagian atas dan bawah. Dan di sini juga akan menjelaskan istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi, yaitu yang pertama anterior, lebih dekat ke depan. Contohnya, lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang kedua, medial, bagian tengah atau lebih dekat ke bidang medial. Contoh, jari manis terletak medial terhadap jari jempol. 3. Superior, bagian atas. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. 4. Dextra, bagian kanan. 5. Ventral, bagian depan ruas tulang belakang. 6. Internal, bagian dalam. 7. Proksimal, lebih dekat dengan pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh. Contohnya, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang ke-8, parietal, lapisan luar. 9. Superficial, dangkal atau lebih dekat ke permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial dari tulang. 10. Horizontal, bidang datar. 11. Transversal, potongan melintang. 12. Posterior, lebih dekat ke belakang. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. 13. Lateral, bagian samping menjauhi bidang median. Contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. 14. Interior, bawah. Contoh, pusat terletak interior terhadap payudara. 15. Sinitra, bagian kiri. 16. Dorsal, bagian belakang ruas tulang belakang. 17. Eksterna, bagian luar. Dan distal, ujung atau menjauhi batang tubuh. Contoh, pergelangan tangan yang terletak di distal terhadap siku. 19. Perifer, pinggir. 20. Visceral, lapisan dalam. 21. Profunda, dalam atau lebih jauh dari permukaan. Contohnya, tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Dan yang ke-22 yaitu vertika, bidang tegak. Yang ke-23 ada longitudinal, potongan memanjang. 24. Sentral, bagian tengah. 25. Ascendent, bagian naik. 26. Descendant, bagian turun. Dan 27. Kranial, bagian kepala. 28. Caudal, yaitu bagian ekor. 29. Palmar, ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas. Ke-30 yaitu plantar, ke arah plantar pedis atau anggota gerak bawah. 31. Ulnar, ke arah ulna atau tulang hasta. 32. Radial, yaitu ke arah radius atau tulang pengumpil. Ke-32 yaitu radial, ke arah radius atau tulang pengumpil. 33. Tibial, ke arah tibia, yaitu tulang kering. Ke-34. Fibular, yaitu ke arah fibula atau tulang betis. Posisi anatomi berdiri, yaitu pada posisi ini tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan mata juga memandang lurus. Dan yang kedua, posisi supinase, yaitu terlentang. Pada posisi ini tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas. 3. Posisi prone atau tengkurap. Pada posisi ini, punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. 4. Posisi litotomi. Pada posisi ini, tubuh berbaring terlentang, paha diangkat vertikal, dan betis lurus horizontal.
gerak dasar manusia, yaitu yang pertama fleksi dan ekstensi. Contohnya fleksi, ekstensi, 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 fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Dan yang kedua yaitu abduksi dan aduksi, yaitu abduksi, aduksi, adupsi, aduksi, dan abduksi, aduksi, abduksi, aduksi, dan abduksi, aduksi, abduksi, aduksi. Yang ketiga, rotasi dan sirkumduksi. Rotasi, rotasi, sirkumduksi, sirkumduksi. Yang keempat yaitu elevasi dan depresi. Elevasi, depresi, elevasi, depresi. Yang kelima, inversi dan eversi. Inversi, eversi, inversi, eversi. Yang keenam yaitu supinasi dan pronasi, yaitu supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Yang ketujuh adalah endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi, eksorotasi, endorotasi, eksorotasi. Dan bidang anatomi sendiri ada 9, yaitu 1 bidang sagital, potong tubuh bagian kiri dan kanan. Kedua, bagian frontal atau koronal, potong tubuh jadi depan dan belakang. Ketiga, bagian transvers, potong tubuh jadi bagian atas dan bawah. Dan bagian 4, yaitu bidang median potongan vertikal yang tepat membagi tubuh menjadi 2 sisi sama, yaitu kiri dan kanan pas tengah. Dan yang terakhir, kita belajar tentang rongga-rongga dalam tubuh manusia. Yang pertama, rongga yang terdapat dalam kepala. A. Rongga tengkorak atau racun cranialis. Isinya meliputi otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak brainstem. B. Rongga mata atau cavum orbital. Isinya yaitu bola mata atau orbita. C. Rongga hidung atau cavum nasi, isinya yaitu tempat lewatnya udara bernapas. D. Rongga mulut atau cavum oris, isinya lidah dan gigi. E. Rongga telinga tengah atau cavum tympani, isinya berupa tulang-tulang pendengar, malleus, incus, dan stapes. Dan yang kedua, rongga yang terdapat pada badan terdiri dari A. Rongga dada atau vakum thoracis, isinya meliputi paru-paru, jantung, pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena cava, arteri dan vena pulmonalis, trakea, bronkus, dan esophagus. Dan B. Rongga perut, isinya meliputi lambung, usus halus, usus besar, dan kelenjar pankreas, limpa, hati, dan ginjal. Dan yang C. Rongga panggul atau cavum pelvis, isinya meliputi kandung kemih, rektum, pada laki-laki kelenjar prostat, perempuan terdapat rahim, dan indung telur atau ovarium. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.